Bab 1286 Makan Malam Musuh. Nama, Bangkitnya Dataran Hitam Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Setelah beberapa waktu, Minos dan istri-istrinya belajar sedikit lebih banyak tentang keluarga Coleman dan wilayah komando organisasi itu. Mereka telah bertemu dengan beberapa tetua dalam perjalanan mereka. Namun, Minos tidak menerima tekanan dari mereka, hanya mengobrol dengan mereka yang ingin mengenalnya. Setelah menghabiskan waktu di sana, Minos bertemu dengan beberapa sepupunya, kerabat jauhnya tetapi dekat dengannya. Selain bisnis, tidak banyak yang bisa mereka bicarakan karena, selain jarak yang memisahkan mereka selama bertahun-tahun, banyak dari orang-orang ini adalah tetua dari generasi yang sama dengan Oswald. Jadi, mereka tidak memiliki banyak kesamaan. Dengan cara ini, keempatnya meninggalkan daerah itu menuju tempat menarik lainnya, tempat mereka bermaksud berbisnis dengan para alkemis. Minos meninggalkan daerah ahli susunan untuk terakhir kalinya karena dia telah mengetahui bahwa ini akan menjadi tempat yang paling menantang untuk berbisnis di sekte ini. Matahari terbenam menghiasi cakrawala kota awan, sementara pasangan muda saat ini sedang makan di salah satu restoran mewah di kota ini. Restoran ini memiliki 9 bintang yang indah, yang menunjukkan bahwa kepala koki di sana adalah seseorang dengan klasifikasi kelas 3 tingkat tinggi. Karena itu, semua yang ada di sana, dari lantai hingga perlengkapannya, berstandar tinggi, kemewahan bagi sedikit orang di dunia ini, di mana hidangan paling sederhana yang disajikan dapat mendorong terobosan pada orang-orang kelas rendah. Tepat di sebelah jendela kaca besar, tempat orang-orang di sana dapat melihat pemandangan kota yang indah ini dan matahari terbenam. Lance dan Ivory sedang makan bersama. "Kudengar kau mencoba bertemu dengan Minos itu," kata Lance sambil memotong sepotong daging di piringnya dan sedikit tersenyum di sudut mulutnya. Ivory mendengar ini dan melihat gelas anggur di sebelah kanannya saat dia berhenti mengunyah apa yang ada di mulutnya. Dia memejamkan mata, menelan makanannya, dan menatap Lance. "Ya, kau juga melakukannya, bukan?" "Tentu, tapi dia bersembunyi seperti pengecut agar tidak menghadapiku," kata Lance sebelum mengemukakan pokok bahasan utama. "Tapi maksudku, apa alasannya?" "Ivory, tidak ada alasan bagi kita untuk memperebutkannya. Aku akan menjadi pemimpin sekte. Orang ini tidak akan mampu bersaing denganku, dan kau tidak akan punya kesempatan selama kita berperang melawan sekte pembunuh orang suci." Dia tidak langsung menjawab apapun, lalu dia berkata, "Mengapa kau ingin mempersulit keadaan? Kita bisa bersatu dan memimpin sekte bersama." Lance meletakkan salah satu tangannya di tangan kanan Ivory saat dia mengatakan hal seperti itu. Ivory tidak menyukai sikap seperti itu dan menyingkirkan tangannya dari tempat itu. "Jangan bicara omong kosong. Aku sudah bilang aku tidak akan menikahimu. Kenapa tidak? Apakah ada orang yang lebih baik dariku? Kenapa kau begitu sering menolakku?" tanyanya, merasa tidak enak karena, sekali lagi, wanita ini menolaknya. Novel Top 1 Orge, dia telah berusaha memenangkan hati Ivory selama lebih dari 30 tahun. Namun, sayangnya, selama itu, yang paling berhasil dia lakukan adalah menjadi cukup dekat dengannya sehingga mereka mau pergi makan malam atau melakukan hal-hal serupa. Namun, tidak ada alasan baginya untuk menerimanya karena dia tidak memiliki ketertarikan atau perasaan yang cukup baik untuk membuatnya mempertimbangkannya. Dicintai itu menyenangkan, tetapi cinta seseorang bukanlah alasan bagi orang lain untuk mencintainya kembali. Ivory merasa bahwa Lance tidak seburuk itu, dan meskipun dia bersaing dengannya dan keluarga Terry, dia bahkan menganggapnya sebagai teman. Namun, hanya itu, dia tidak pernah mengizinkannya menyentuh tubuhnya, dan dia juga tidak akan menikahinya. Dan dengan itu, dia bahkan merasa sedikit kasihan pada si bodoh ini, yang telah mengejarnya begitu lama, bahkan telah mempertahankan selibat selama itu. Kenapa dia tidak mengerti saja?" Dia mendesah. "Kekerasan ini hanya membuatku semakin kehilangan rasa hormat padanya dan menciptakan momen-momen tegang yang tidak perlu ini." Dia meletakkan garpunya di atas meja dan menyesap sedikit anggurnya. Setelah sekitar 10 detik, Ivory berkata, "Sudah berkali-kali aku katakan apa yang kupikirkan. Apakah kita perlu membicarakannya lagi? Lanjutkan saja, Lance. Ada wanita lain selain aku di dunia ini. Saat kau menjalani hidup selibat, Minos lahir, tumbuh dewasa, punya 3 istri, dan masih berhasil menghamili salah satu dari mereka." Dia membuat perbandingan ini tanpa mengendalikan pikirannya, berusaha untuk tidak tertawa.
Lance mengepalkan tinjunya setelah mendengar itu, tetapi sebagai orang yang bertekad untuk menindaklanjuti tujuannya, dia tidak menyerah. Saat aku menjadi Master Sekte, aku akan mencoba lagi. Saat itu, dia tidak akan menolakku. Setelah memikirkannya, dia minum anggur merah dari restoran ini sebelum berkata, bagaimanapun, aku akan memenangkan perselisihan ini. Jadi aku menyarankanmu untuk tidak melakukan hal aneh apapun dengan bocah itu. Aku bisa bersikap baik padamu, tetapi aku tidak akan bisa memberimu posisi yang bagus jika para tetuaku melihatmu bersekutu dengan orang itu. Dia kemudian berbohong. Apa yang kamu bicarakan? Aku hanya ingin bertemu orang ini. Ada berita mengejutkan tentangnya, dan situasinya tidak sederhana. Tetapi yang kuinginkan hanyalah bertemu Raja Stuart. Aku tidak memikirkan kontes untuk menjadi ketua sekte. Benarkah? Lance tidak mempercayai semua itu. Tentu saja, aku tahu betul bahwa aku tidak memiliki kesempatan melawanmu saat ini, meskipun aku lebih kuat, hehe. Dia tersenyum. Dan apa yang bisa kulakukan dengannya? Dia tidak menginginkan posisi ini, dan bahkan jika dia menginginkannya, dialah yang akan duduk di kepemimpinan sekte, bukan aku. Mata Lance menyipit. Kau tampak begitu cantik saat mencoba menipuku, Ivory. Dia mungkin jatuh cinta pada Ivory, tetapi Lance tahu bagaimana membedakan antara hubungan cinta dan bisnis. Jadi, wajar saja dia tidak percaya sepatah kata pun yang diucapkan wanita ini mengenai hal-hal seperti ini. Namun, dia tidak mengatakan apapun kepadanya tentang hal itu. Hati-hati dengannya. Aku pernah mendengar beberapa rumor bahwa dia adalah binatang buas yang tidak tahan melepaskan tangannya dari wanita. Oh, dia tersenyum setelah mendengar informasi aneh tentang Minos ini. Apakah menurutmu aku tidak bisa mengurus diriku sendiri? Apakah menurutmu aku akan tertarik pada Putra Maisi? Tentu saja tidak, tetapi itu tidak berarti dia tidak akan mencoba. Katanya, yakin bahwa Dewi yang telah menolaknya begitu lama tidak akan menyerahkan dirinya kepada orang barbar pengecut seperti Minos. Dia sudah memiliki 3 istri yang cantik. Mengapa dia melakukan hal seperti itu saat mereka bepergian bersamanya? Dia memejamkan mata dan mengabaikan Lance, yakin bahwa anak seperti Minos tidak akan melakukan hal seperti itu padanya. Sial, dia adalah saingan Maisi. Bagaimana mungkin dia menggoda lawan seperti ibunya? Bukankah itu pengkhianatan? Setelah dipikir-pikir, dia mengabaikan saja kalimat Lance. Aku akan mengirim seseorang ke rumah Elder Vince untuk mengatur pertemuan dengan Minos. Keesokan harinya, Minos dan istri-istrinya berbisnis di pagi hari, setelah juga berlatih dan berkultivasi di area pelatihan di kediaman orang tua Ruth. Mereka tinggal di rumah yang paling nyaman bagi mereka, dan kedua orang itu tidak keberatan untuk menjamu mereka. Satu-satunya yang mengalami kesulitan dengan semua ini adalah Thalia. Dia tidak menemukan alasan apapun untuk tidur di rumah orang tuanya agar lebih dekat dengan Minos. Dia sudah memiliki kediaman sendiri, sama seperti Maisi sebelum naik ke tahap ke-8. Jadi tujuannya untuk lebih dekat dengan saudara iparnya yang tampan itu tidak terbantu oleh Minos yang menginap di kediaman orang tuanya dan Ruth. Namun, pada beberapa kesempatan setelah ciuman reuni mereka, Minos dan Thalia akan saling menggoda, terkadang berciuman saat tidak ada orang lain di sekitar. Sayang sekali, pikir Thalia, tidak ada hal lain yang terjadi sejauh ini karena kurangnya kesempatan yang lebih baik. Bagaimanapun, wanita ini mengawasi rutinitas Minos dan ketiga istrinya, saat ini mengikuti mereka dari jauh saat mereka meninggalkan restoran. Namun, saat kakak perempuan Ruth mengamati kelompok mereka dari jauh, Angelika menghampiri mereka, berniat untuk membawa mereka ke suatu tempat. Minos kecil, ayahku ingin bertemu denganmu dan memintaku untuk datang dan mengantarmu ke kediaman keluarga kami. Katanya sambil berhenti di samping Ruth dan Gloria dan menatap mata coklat keponakannya. Minos teringat apa yang dikatakan lelaki tua berambut putih dan berjanggut itu kepadanya saat kelompok mereka tiba di sekte ini. Karena itu, dia tidak bersikeras menolaknya dan siap untuk membicarakan masa depan dengan orang itu. Abi dan kedua istrinya yang lain sangat memahami apa maksud semua ini, dan saat mereka mengikuti Angelika, mereka bertanya kepadanya. Apa yang akan kau lakukan? Sudahkah kau memutuskan? Minos melanjutkan dengan ekspresi santai di wajahnya dan menggelengkan kepalanya dengan nada negatif. Tidak, tapi aku bisa berbicara dengan orang-orang yang ingin dikenalkannya padaku. Setelah mereka membahas hal ini di antara mereka sendiri, mereka berjalan menuju kediaman Oswald,
berbicara dengan Angelika tentang berbagai masalah yang relevan dengan hubungan mereka. Wanita ini sudah belajar dari Maisy beberapa hari sebelumnya bahwa dia tidak boleh bersikap seolah-olah hubungan mereka dengan Minos normal. Maisy tahu bahwa hubungan mereka tidak normal. Sejak bersamanya, Minos selalu lebih mudah didekati ketika Maisy mencoba menekan naluri keibuannya. Ketika Maisy memperlakukannya sebagai orang yang disukainya, tetapi Minos tidak memiliki kewajiban untuk membalasnya, dia selalu lebih bersedia untuk berbicara. Faktanya, ini adalah strategi Maisy untuk memperbaiki hubungannya dengan putranya. Mendekati Minos tanpa menuntut terlalu banyak atau mengharapkannya untuk menganggapnya sebagai ibu, tetapi akhirnya mendapatkan sebagian kepercayaannya. Jika dia bisa menjadi temannya, dia pasti sudah senang. Angelika pernah mendengar hal seperti ini ketika berbicara dengan kakak perempuannya setelah pertemuan pertamanya dengan Minos beberapa hari yang lalu dan sekarang mengikuti strategi yang sama. Dengan begitu, mereka tidak akan kesulitan mencapai kediaman pemimpin sekte. Ketika mereka tiba, spiritual saint yang berjaga di sekitar sana segera memfokuskan pandangannya pada Minos, mengenali cucu Oswald. Anak laki-laki itu memiliki tatapan mata yang penuh tekad. Pujinya pelan, setelah mengangguk kepada Minos sebagai tanda pengakuan. Jadi Minos dan istri-istrinya memasuki rumah kakek neneknya, di mana Patience, Maisy, dan Oswald sedang makan di ruang makan kediaman itu. Spiritual saint tidak harus makan, tetapi banyak yang melakukannya karena kebiasaan atau untuk menikmati pengalaman kuliner. Hidangan tingkat tinggi juga dapat membantu mereka berkultivasi, yang merupakan alasan penting lainnya bagi orang-orang seperti ketiganya untuk melakukan ini. Minos, duduklah di sini. Ayo makan, kata Oswald ketika dia melihat cucunya. Ada di sana, melambaikan salah satu tangannya dan memberi isyarat kepada pemuda itu untuk duduk di sebelahnya. Kelompok Minos pergi ke tempat itu tetapi tidak duduk karena mereka baru saja selesai makan. Kita baru saja selesai makan, jadi mari kita tunda untuk lain waktu. Katanya, mengabaikan aroma lezat hidangan di meja besar tempat ketiga orang suci spiritual itu makan. Namun kemudian Angelika dan Gloria duduk di kursi di sana dan segera mulai makan. Apa, aku lapar, kata Gloria saat dia melihat ekspresi wajah anggota keluarganya. Melihatnya memegang sayuran merah di tangannya saat dia memakannya. Melihat itu, Patience mengusap rambut merah Gloria dengan salah satu tangannya dan berkata, "Sepertinya cicit perempuan kita cukup berbakat. Wanita muda ini memiliki selera makan yang mengagumkan." Sementara itu, Maisy memperhatikan perut Gloria, membayangkan hari ketika dia bisa menggendong cucunya di lengannya. "Ah, sebentar lagi aku akan bisa menyusui cucuku." Novel Top 1 Orge, orang suci spiritual dapat menghasilkan susu di payudara mereka atas kemauan mereka sendiri, bahkan tanpa hamil. Jadi, menyusui bayi Minos akan mudah bagi wanita seperti Maisy dan Patience. Namun, hal seperti itu mustahil bagi pria, bahkan dengan mempertimbangkan kemampuan mengubah fisik yang dimiliki spiritual science. Seorang pria di dunia spiritual bahkan dapat mengubah penampilannya agar terlihat seperti wanita jika ia menginginkannya setelah melewati level 70. Namun, hal ini tidak akan mengubah jenis kelamin aslinya, jadi ia tidak dapat hamil atau menyusui. Hal sebaliknya juga berlaku. Seorang wanita dapat mengubah tubuhnya agar terlihat seperti pria, tetapi ia tidak dapat menghamili wanita lain. Maisy menyadari kemampuannya dan tidak dapat menahan diri untuk menunggu saat ini, saat ia bisa dekat dengan cucunya. Istri-istri Minos yang lain mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk mencapai tahap ke-8 tepat waktu, jadi dia tidak perlu bersaing dengan para wanita ini. Minos dan istri-istrinya tidak tahu rencana Maisy dan hanya menertawakan Gloria, yang semakin membesar setiap hari seiring dengan perkembangan kehamilannya. Mereka kemudian duduk-duduk dan mengobrol di antara orang-orang di sana sampai semua orang selesai makan. "Minos, apakah kamu sudah memutuskan?" Oswald bertanya sambil bersandar pada sandaran kursinya. "Aku berencana untuk memperkenalkanmu kepada para tetua tingkat tinggi sekte sehingga kamu dapat mengetahui dengan siapa kamu akan bekerja segera." Segera, Minos merasa ini tidak terduga. "Apakah ada dalam rencanamu untuk meninggalkan sekte di pangkuan penerusmu dalam waktu dekat?" "Ya, ketika kamu mencapai tahapku, aku akan meninggalkan sekte bersamamu dan pergi ke benua ilahi bersama nenekmu." Dia berkata dengan senyum di wajahnya. "Aku belum memberikan jawabanku, jadi sebaiknya kau jangan membuat rencana sejauh ini," komentar Minos saat melihat senyum di wajah lelaki tua itu.
Setelah tersenyum percaya diri selama beberapa saat, Oswald bangkit dari kursinya. Ia memanggil cucunya untuk mengikutinya menuju pusat komando sekte. Minos segera menyusul pria itu, meninggalkan istri-istrinya di tempat itu bersama para wanita lainnya. Mereka kemudian meninggalkan kediaman itu di bawah pengawasan Thalia, terbang ke bagian lain sekte itu, tidak jauh dari sana. Karena mereka cepat, mereka mencapai tujuan mereka setelah kurang dari 3 menit terbang. Mereka mendarat di salah satu area samping gedung tempat para tetua terkuat sekte itu sudah menunggu mereka. Oswald telah mengatur pertemuan dengan orang-orang ini untuk memperkenalkan cucunya pada tanggal ini. Jadi tidak ada yang akan terlambat, dan semua orang sudah duduk di tempat duduk mereka di aula besar ketika mereka tiba. Ketika Minos masuk ke sana tepat, setelah kakeknya, ia mendapati dirinya berada di tempat yang relatif kecil di mana belasan orang mengawasinya dari tempat duduk mereka. Masing-masing orang ini berada di level 77 atau level 78, kultivasi tertinggi dalam sekte ini, hanya lebih rendah dari Oswald, yang terkuat di tempat ini. Oswald kemudian berhenti di tengah area itu, berhadapan langsung dengan teman-teman lamanya, dan menunjukkan Minos kepada mereka dengan salah satu tangannya untuk menunjukkan cucunya. Para tetua, kami di sini. Anak ini adalah Minos Stuart, putra Maisi, satu-satunya cucuku. Dia berkata dengan nada jenaka saat orang-orang berambut putih di tempat itu, 8 pria dan 4 wanita, memeriksa Raja Stuart dari atas ke bawah. Masing-masing telah mendengar cerita tentang Minos dari wilayah utara, rumor tentang Vogel, dan berita terbaru tentang perbuatannya di dalam sekte ini. Namun, bahkan dengan begitu banyak informasi, mereka masih perlu mengenalnya untuk mencapai pendapat akhir tentang orang yang kontroversial ini. Awalnya, Minos tampak sangat baik di pihaknya, yang merupakan pertanda baik, mengingat minat pemimpin sekte tersebut. Namun, dia juga terus-menerus terlibat dalam masalah yang memengaruhi orang-orang yang dekat dengannya. Ada manfaatnya berada di pihak Raja Stuart, tetapi apakah itu sepadan? Itulah yang ingin mereka putuskan dengan berbicara kepada orang ini. Tentu saja, itu jika dia mau menerima rencana Oswald, sesuatu yang tidak wajib dia lakukan, dan banyak orang di sekte itu akan membela haknya untuk menolak. Oswald menatap Minos dan berkata, "Ayo, nak, perkenalkan dirimu pada para tetua." Minos memejamkan mata sejenak dan melangkah maju dari posisi berdiri beberapa sentimeter di belakang Oswald untuk berdiri di samping orang ini. "Aku adalah Raja Dataran Hitam. Senang bertemu dengan kalian, para tetua," ucapnya tanpa banyak basa-basi. Oswald kemudian memperkenalkan masing-masing dari 12 orang itu kepadanya, menunjukkan asal mereka kepada cucunya. Dari orang-orang ini, 9 orang adalah anggota dari 3 keluarga pendiri sekte ini yang masih ada. Sedangkan yang lainnya, ketiga orang ini adalah anggota keluarga bangsawan lain dari organisasi ini, hanya saja kurang bergengsi daripada keluarga Moss, Terry, dan Coleman. Minos mendengar nama-nama orang ini, dan setelah melambaikan tangan untuk memberi salam kepada semua orang di sana, dia melihat seorang pria bangkit dari tempat duduknya untuk mengatakan sesuatu. Orang itu berkata, "Minos Stuart, aku mendengar dari salah satu anggota keluargaku bahwa jika kamu ingin memimpin sekte ini, kamu tidak memerlukan persetujuan dari kami para tetua dan akan melakukannya dengan kekuatanmu sendiri. Apa maksudmu dengan garis-garis seperti itu? Apakah kamu memiliki kepentingan otoriter terhadap organisasi kami?" Orang-orang di sana memperhatikan Minos sementara kakek pemuda ini menatapnya seolah bertanya-tanya apakah dia begitu bodoh untuk mengatakan kata-kata seperti itu. "Kamu harus berbicara bahwa kamu tidak bermaksud seperti itu. Aku memberitahu orang bodoh bernama Lens apa yang harus kukatakan," kata Minos keras-keras saat kakeknya hampir kehilangan keseimbangan di sisi kirinya. "Saya tidak pernah berniat untuk memimpin sekte ini, dan saya belum memutuskan apakah saya akan menerima tawaran ini. Namun, jika suatu hari saya menginginkannya, saya pasti tidak perlu mengikuti standar yang sama dengan orang-orang seperti dia." "Kesombongan, kau benar-benar berani, nak. Saya akui kau tidak kenal takut. Kau harus memiliki banyak tekad untuk mengatakan itu di depan kami." Mereka saling berkomentar sementara Oswald memejamkan mata karena malu. Tidak ada sesepuh di sana yang bersikap lebih keras pada Minos karena masing-masing dari mereka melihat kepala sekte itu memerah. Dan dapat mulai mendidik cucunya kapan saja. Itu sudah menjadi hukuman yang wajar. Minos tersenyum dan membuka lengannya. "Kalian salah paham, para sesepuh.
Bukannya saya menganggap diri saya lebih kuat dari kalian atau bahwa saya dapat mengambil tempat ini kapanpun saya mau. Meskipun saya tidak berpikir itu mustahil. Hanya saja ada perbedaan besar antara saya dan si bodoh bernama Lance Terry ini. Kata Minos, membuat kepala keluarga Terry berubah marah karena keturunannya berulang kali disebut bodoh. Minos melanjutkan, apa yang Lance tawarkan pada sekte ini? Dukungan dari keluarga yang sudah menjadi bagian dari organisasimu. Dia tertawa, menganggap ini konyol. Aku akan segera menguasai Black Plain, wilayah utara, Vogel, dan aku masih berteman dengan Roser, Blackrock, dan Albano. Kau ingin lebih? Orang-orang yang mengomentari keberaniannya akhirnya berhenti saat mereka membuka mulut tanpa tahu harus berkata apa. Bahkan Oswald membuka matanya dan merasakan kekecewaannya sedikit berkurang. Apa yang dikatakan Minos adalah kebenaran. Lance tidak mewakili sesuatu yang baru. Bahkan, tidak ada seorang pun dalam sekte ini yang mewakili sesuatu yang baru. Maisie, Lance, Ivory, tidak masalah. Mereka semua adalah anggota keluarga bagian dari organisasi yang tidak dapat berkontribusi untuk meningkatkan kekuatan melalui injeksi eksternal. Di sisi lain, meskipun kepemimpinan Vogelnya dipertanyakan, dia benar-benar dapat memperkenalkan hal-hal baru kepada kelompok ini. Itu saja melampaui dukungan tetua manapun yang bisa didapatkan orang-orang itu. Selain itu, seperti yang dia minta, semua orang di sana tahu dia memiliki lebih dari yang dia harapkan. Bagaimanapun, Minos menikah dengan seorang uskup agung gereja spiritual. Seseorang yang sedang hamil dan dapat segera menjadi matriark setelah melahirkan. Itu bukan hal yang kecil. Bahkan jika dia tidak memiliki kekuatan di gereja, tingkat pengaruhnya karena Gloria akan cukup bagi organisasi-organisasi di kekaisaran itu sendiri untuk menghargai percakapan apapun dengannya. Dia kemudian menyelesaikan presentasinya. Akhirnya, meskipun kekuatanku sekarang kecil, itu akan berubah secara signifikan dalam waktu singkat. Sementara sebagian besar dari kalian masih akan berada di level yang sama seperti sekarang dalam 20 tahun, aku akan mencapai level kalian. Oswald benar-benar kehilangan ekspresi marahnya beberapa saat yang lalu dan mulai tersenyum sampai tiba-tiba Minos mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal. Pada saat itu, aku akan lebih kuat dari lelaki tua di sampingku ini. Apa yang kau katakan, Nak? Seru Oswald sambil menoleh ke cucunya yang pemberani. Ada apa? Apa salahnya kalau aku menjadi lebih kuat darimu? Bukankah lebih baik untukmu kalau aku mengikuti rencanamu dan menjadi lebih kuat darimu? Minos bertanya pada Oswald, tidak mengerti keluhan orang ini. Oswald memejamkan mata dan tersenyum pahit. Bukan itu yang sedang kubicarakan. Bagaimana dia bisa menyebut kakeknya sebagai orang tua? Dia bertanya-tanya karena tidak ada yang berani mengatakan hal-hal seperti itu di depannya, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit terkejut setelah mendengar kata-kata Minos. Namun Minos tidak menyadari pikiran kakeknya dan hanya berdiri di sana dalam diam, memperhatikan para tetua di daerah sekitarnya berdebat di antara mereka sendiri. Kata-katanya dilebih-lebihkan, tetapi dia tidak berbohong dalam segala hal. Meskipun sedikit, Raja Stuart memang memiliki hal-hal baru yang tidak dapat ditawarkan oleh para pemuda kita kepada sekte ini. Para pemuda kita hanyalah lebih dari apa yang selalu kita miliki di sini. Salah satu wanita di sana, bagian dari keluarga bangsawan yang kurang bergengsi di sekte ini, mengomentari apa yang agak sulit diterima oleh para perwakilan Wangsa Terry. Mereka memiliki favorit dalam perselisihan melawan Minos, jadi mereka memiliki ekspresi pahit ketika mereka mendengar keuntungan yang dimiliki pemuda seperti itu terhadap kandidat mereka. Karena mereka tidak memiliki cara untuk membantah ini, mereka hanya bisa tetap diam untuk sementara waktu. Kemudian seseorang di sana bertanya, tetapi Minos berkata dia tidak tertarik pada sekte itu. Jadi, apa gunanya diskusi ini? Lagi pula, bahkan jika dia bisa memberikan sesuatu kepada sekte itu, bukan berarti dia akan melakukannya. Ya, belum lagi dia tidak menghormati kami para tetua dan bertindak dengan cara yang arogan. Orang-orang di sana menoleh ke arah Minos saat Oswald mengesampingkan rasa frustrasinya karena hanya seorang lelaki tua di mata cucunya. Dia menyerahkannya kepada masa depan untuk menunjukkan kepada Minos betapa hebatnya dia, lalu menoleh ke orang-orang itu. Para tetua, jangan terlalu serius menanggapi kata-katanya. Pemuda ini hanyalah seorang anak kecil di mata kita. Tidak bisakah kita memaafkan satu kesalahannya? Dia telah tinggal begitu lama di wilayah utara sehingga dia tidak tahu tentang bahaya kekaisaran.
Para wanita di sana mengangguk, merasa bahwa kata-kata ini benar, meskipun Minos sedikit menyebalkan dengan kepercayaan dirinya yang di luar rata-rata. Para tetua keluarga Coleman juga langsung setuju karena mereka tidak akan menentang salah satu dari mereka sendiri. Seorang wanita di sana kemudian bertanya, "Tapi, anak muda, apakah kau akan mencari posisi ini atau tidak? Kata-katamu sebelumnya mengisyaratkan bahwa kau belum memutuskan." Minos kemudian berkata, "Aku belum memutuskan. Lagi pula, aku hanya punya waktu 2 hari untuk memikirkannya. Jadi bagaimana kalau kau memberiku lebih banyak waktu? Setahun sudah cukup bagiku." Orang-orang di sana menatapnya dengan mulut ternganga, terkesan dengan cara dia mengajukan tuntutan hanya untuk berpikir apakah dia akan menerima kesempatan ini atau tidak. Dari cara bicaranya, bahkan terdengar seperti kita adalah beban berat yang akan jatuh di pundaknya. Seseorang di sana menggelengkan kepalanya, merasa sedikit malu. Jika dia terus seperti ini, tidak lama lagi dia akan mencoba menarik jenggot kaisar dan menyebabkan rasa malu yang serius bagi sekte. "Kami tidak meminta bantuanmu di sini." Beberapa dari mereka memikirkan hal yang sama, tetapi yang lain menyuarakan pikiran mereka. "Cek, apa yang perlu dipikirkan? Kau terima saja, atau tidak? Jadi mengapa kau membuatnya begitu sulit?" Dia ingin meningkatkan posisinya untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan. Cek, meskipun muda, dia sudah menjadi rubah kecil yang licik. "Minos, jangan bersikap seolah-olah kita adalah beban yang perlu dipikul." Seorang anggota keluarga Terry berkomentar, mencoba menunjukkan kepada para tetua di sana bahwa pemuda ini tidak menghormati mereka dan sekte sepanjang waktu. Minos kemudian berkata, sambil diawasi oleh semua orang di sana, "Kalian bicara seolah-olah aku gelandangan yang tidak punya apa-apa untuk dilakukan. Bagaimana aku bisa menerimanya ketika aku bahkan tidak tahu apa konsekuensi yang akan ditimbulkannya pada rencana dan tanggung jawabku saat ini?" Minos memiliki banyak rencana dan proyek yang sedang dikembangkan atau menunggu kesempatan untuk dimulai. Jadi, ketika mempertimbangkan posisinya sebagai Master Sekte Awan Kelabu, dia harus mempelajari bagaimana hal ini akan memengaruhi rencananya. Masalahnya adalah melakukan ini membutuhkan waktu, dan hanya 2 hari tidaklah cukup, bahkan mempertimbangkan seberapa cepat pikiran seorang kultivator level 62 dapat bekerja. Minos hanya akan menjawab ketika dia yakin tentang bagaimana Sekte Awan Kelabu akan memengaruhi koalisinya, membahayakan atau tidak. Aliansinya saat ini, melakukan sesuatu seperti ini tanpa mempertimbangkan kemungkinan konsekuensinya adalah hal yang tidak bertanggung jawab. Pada saat yang sama, menjadi Master Sekte ini akan membawa kemungkinan-kemungkinan baru. Itu perlu disesuaikan dengan situasi Black Plains saat ini dan masa depan untuk hasil terbaik baginya. Namun untuk ini, dia membutuhkan setidaknya beberapa bulan untuk memikirkan kemungkinan ini. Dia kemudian berkata, "Aku tahu beberapa makhluk bisa mati melalui mulut mereka setelah melahap lebih banyak dari yang bisa ditampung perut mereka. Jadi aku tidak akan begitu saja melakukan penaklukan baru ketika aku sudah memiliki terlalu banyak hal untuk diserap dalam jangka pendek." Setelah mendengar itu, Oswald adalah salah satu orang pertama yang memahami apa yang ada dalam pikiran Minos. "Kau bermaksud untuk fokus pada Vogel, jadi dalam jangka pendek, kau akan kewalahan hanya dengan itu. Selain itu, menjadi pewarisku akan membawa masalah dengan keempat negara bagian itu." Seorang wanita dari keluarga Moss kemudian berkata, "Aku mengerti maksudmu. Kau adalah Raja Dataran Hitam dan calon penguasa Vogel, jadi kau memiliki beberapa komitmen yang mungkin terpengaruh oleh jawaban ini, dan kau butuh waktu, tapi bukankah setahun adalah waktu yang lama? Tahun depan, aku akan bepergian antara negara bagian ini dan Dataran Hitam. Jadi, aku tidak akan memutuskan masalah ini sampai aku tiba di wilayahku dan berbicara dengan orang-orangku." Bepergian selama setahun, orang-orang di sana menganggap kata-kata Minos tidak masuk akal. Bahkan rute terpanjang dari daerah tempat mereka berada ke Dataran Hitam memakan waktu tidak lebih dari 3 bulan untuk diselesaikan. Jadi, perkataan Minos bahwa dia akan bepergian selama setahun penuh tampak seperti alasan yang bagus. Dia kemudian berkata, "Ya, aku punya beberapa masalah yang harus diselesaikan di Albano, dan aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Namun, di sisi lain, aku menggunakan perjalanan ini untuk berlatih, jadi aku tidak akan menggunakan pelabuhan teleportasi." Orang-orang di sana akhirnya memahaminya.
Wajar bagi para pemuda untuk ingin berlatih sambil bepergian karena ada berbagai macam peluang untuk bertempur dan bahkan menemukan sumber daya dalam situasi yang sama. Kebanyakan orang di sana memahami maksudnya dan tidak lagi mempertanyakannya, meskipun beberapa tidak puas. Oswald kemudian membuka tangannya dan tersenyum, merasa bahwa setahun tidaklah lama dan pertemuan ini harus segera berakhir. Yah, tidak seorang pun dari kita akan merasa bosan hanya dalam 1 tahun. Waktu akan berlalu begitu cepat, jadi janganlah kita mempersulitnya. Apakah semua orang di sini setuju untuk mendengarkan Minos dalam 1 tahun? Ya, lagi pula, itu tidak akan membuat banyak perbedaan. Ketika saatnya tiba, salah satu dari kalian akan memberi tahuku. Mereka saling berkomentar, menyetujui hal tersebut hingga salah satu anggota keluarga Terry bertanya. Dan apa yang akan kita lakukan terhadap persaingan untuk posisi itu? Para pemuda tidak akan begitu saja menerima Minos jika dia memutuskan iya dan tidak menunjukkan kemampuannya. Namun, pada saat yang sama, apa yang akan kita katakan kepada sekte untuk tahun depan? Bahwa kita akan menunda keputusan itu. Setelah mendengar pertanyaan dari salah satu tetua keluarga Terry, orang-orang di aula itu menyadari bahwa hal seperti itu memang masalah. Bagaimanapun, mereka yang tertarik pada posisi master sekte tidak bisa hanya duduk-duduk selama setahun penuh tanpa mengetahui apa yang akan terjadi. Mereka telah membantah posisi seperti itu di masa lalu dan sudah mundur. Jadi akan menjadi masalah jika mereka memberitahu orang-orang muda ini bahwa kompetisi akan berhenti selama setahun. Mereka akan terlihat seperti antek-antek Minos jika mereka mengubah aturan di tengah permainan untuk menguntungkannya. Di sisi lain, meskipun setahun mungkin bukan periode yang berlebihan, dan ada cara untuk menghindari masalah yang terkait dengan ini, Minos masih belum dikenal. Jadi para talenta muda sekte ini, yang akan menjadi tetua dalam waktu dekat dan akhirnya menggantikan ke-12 orang ini, tidak tahu apakah Minos mampu atau tidak. Apakah mereka akan menerima penerus yang tidak pernah diuji? Seseorang yang tidak mereka kenal tentang kepemimpinan dan keterampilan tempur. Itu benar-benar masalah. Minos kemudian berkata, kalian ini terlalu banyak khawatir. Biarkan siapapun yang ingin berkompetisi, berkompetisilah. Kemudian, jika aku memutuskan untuk mendukung kalian dalam setahun, aku akan mengambil kendali situasi dan mengalahkan siapapun yang memimpin. Jika tidak, kalian dapat melanjutkan rencana kalian. Orang dari keluarga Terry yang telah mengajukan pertanyaan sebelumnya menatap Minos dan mengepalkan tangannya, merasa bahwa pemuda ini terlalu percaya diri atau meremehkannya. Minos tidak tahu apa yang ada dalam pikiran orang seperti itu dan melanjutkan. Sedangkan untuk yang lain, tidak masalah apa yang mereka pikirkan. Jika aku menerima peran ini, biarkan mereka meragukanku. Tidak ada masalah sama sekali. Bukannya tidak ada perjuangan yang harus diperjuangkan untuk memberi contoh bagi mereka. Tetapi aku tidak akan melakukan ujian yang konyol. Dalam pandangan Minos, ujian sekte, turnamen, duel, adalah acara untuk junior yang harus membuktikan banyak hal. Tetapi dia bukan junior dan sudah memiliki banyak tanggung jawab. Pada saat yang sama, dia berpengaruh dan dapat menggerakkan organisasi untuk mendukungnya secara politik. Jadi apa gunanya ujian konyol di mana ia mungkin menunjukkan keterampilan dan kemampuannya kepada orang-orang yang bahkan tidak mau ia ajak bicara? Menurut pendapatnya, satu-satunya orang yang perlu menghormatinya dan percaya pada kekuatannya adalah 12 orang tua ini yang dapat memengaruhi rencananya secara positif. Adapun orang-orang muda sekte ini, sayangnya, mereka memiliki jalan panjang di depan mereka, dan akan memakan waktu puluhan tahun bagi mereka untuk mencapai pengaruh orang-orang di sana sekarang. Jadi Minos tidak khawatir apakah orang-orang seperti Lance akan mendukungnya jika ia menggantikan Oswald. Para tetua di sana menyadari bahwa ia tidak akan menunjukkan kekuatan apapun kepada para pemuda berbakat dari sekte itu dan mendesah. Mereka tidak bisa memaksa Minos melakukan hal seperti itu. Mereka hanya bisa menyesali bahwa pemuda ini berpikiran tertutup. Bagaimana mungkin dia tidak menyukai turnamen dan unjuk kekuatan? Bukankah wajar bagi generasi muda untuk membusungkan dada karena bangga dan menunjukkan kekuatan mereka kepada orang banyak? Namun, meskipun mereka tidak setuju dengan Minos, pada akhirnya, Oswald tetap mendukung pemuda ini dan meyakinkan para tetua di tempat itu untuk memberikan tahun yang diinginkan cucunya tanpa kompromi lebih lanjut. Mengenai kompetisi yang akan diikuti Lance, mereka segera setuju untuk menerima situasi apa adanya, seperti yang disarankan Minos. Jadi, setelah beberapa waktu,
Oswald membebaskan Minos, dan tetap tinggal untuk mengurus masalah lain dengan rekan-rekannya yang berpangkat tinggi. Di sisi lain, pemuda ini menghela napas lega karena akhirnya dibebaskan dan segera keluar dari gedung komando sekte itu untuk kembali ke tempat istri-istrinya berada. Namun, tepat saat dia bermaksud terbang ke tempat dia datang bersama Oswald sebelumnya, Thalia muncul, berlari ke arahnya. Minos, dia menyebut namanya untuk menarik perhatiannya, senang bahwa usahanya telah membuahkan hasil. Akhirnya, aku menemukannya sendirian. Thalia, apa yang kau lakukan di sini? Kakak iparnya bertanya ketika dia melihat wanita ini tersenyum dan mendekatinya di daerah yang hampir sepi dari sekte itu. Hutan mengelilingi gedung tempat komando organisasi ini berada, jadi tempat dia berada cukup terpencil. Thalia kemudian berkata ketika dia berhadapan langsung dengan Minos. Aku mencarimu. Kita hampir tidak punya waktu untuk membicarakan urusan kita selama beberapa hari terakhir. Tidakkah menurutmu kita harus mencari tempat untuk berbicara sendirian? Bicara sendirian. Dia tersenyum, memahami maksud kakak perempuan Ruth yang tidak tahu malu ini. Yah, kurasa tidak apa-apa untuk berbicara di tempat yang nyaman, tetapi aku tidak tahu sekte ini. Dia menjilat bibirnya dan meraih salah satu tangannya, tidak meluangkan waktu untuk menuntunnya ke beberapa gua yang tidak jauh dari sana. Area markas sekte ini sangat luas. Jadi, ada beberapa pusat kota kecil di sana-sini, bangunan-bangunan terpencil, seperti yang pernah ditinggali Minos sebelumnya, dan bahkan daerah berhutan dengan gua-gua dan sungai. Thalia mengenal tempat ini seperti punggung tangannya dan tahu bahwa daerah-daerah tertentu hanya digunakan oleh para kekasih muda yang sedang berkencan dan orang-orang yang penasaran jarang pergi ke sana. Jadi, dia tidak ragu untuk mengajak suami saudara perempuannya ke salah satu tempat ini, yang dia tahu hampir tidak akan ada orang di tengah hari. Lagi pula, Thalia bukanlah orang suci. Dia sudah pernah menggoda para pemuda dari sekte ini, jadi dia tahu betul kemana harus pergi dan kapan waktu terbaik. Jadi, dalam sekejap mata, dia dan Minos tiba di sebuah gua, di mana mereka nyaris tak berbicara dan mulai berciuman, masing-masing merobek pakaian satu sama lain karena nafsu. Thalia tampak seperti Ruth, jadi Minos mengalami ereksi yang tidak biasa saat membayangkan berhubungan seks dengan saudara iparnya karena hal itu dilarang dan ia memiliki fetis terhadap saudara perempuan itu. Ia tahu akan sulit untuk mencapai apa yang diinginkannya, tetapi meniduri Thalia di tempat ini adalah awal dari semuanya. Jadi ia dan Thalia segera telanjang, saling menggesekkan kulit mereka, sementara suara abadi keluar dari mulut dan bagian bawah tubuh mereka. Kunjungi NO-Velop.in.net untuk pengalaman membaca novel terbaik. Saat ia menusukkan tongkatnya jauh ke dalam gua basah Thalia, Minos melihat matanya melebar karena puas saat rangan keluar dari mulut merah mudanya yang kecil. Ah, gelombang! Namun ia tidak berhenti di situ. Sebaliknya, ia perlahan-lahan meningkatkan kecepatan gerakannya saat ia memainkan salah satu puting Thalia, menghisapnya dengan cara yang hanya bisa membuat Thalia menjerit karena kenikmatan. Ah gelombang, hisap aku dengan cara ini, Minos gelombang. Ah gelombang, jadikan aku jalangmu gelombang. Pah, pah, suara daging yang saling beradu bercampur dengan omongan Thalia yang terus-menerus, ciri khas wanita yang suka bicara kotor di saat-saat intimnya. Dan dengan itu, Minos akhirnya menodai wanita ini dengan spermanya, tetapi tidak sebelum membuatnya ejakulasi liar karena kenikmatan selama beberapa menit berturut-turut. Semua ini terjadi di sebuah gua terpencil di markas ini, di mana hanya burung-burung yang akan tahu tentang kata-kata Thalia ketika dia disetubuhi oleh saudara iparnya dengan cara-cara yang akan membuat pelacur malu.